Kita kembali ke Jakarta melihat langsung kondisi terkini di Pasar Barito terkait dengan relokasi pedagang di sana. Langsung saja kita tergabung dengan Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat siang Irin, bagaimana kondisi di sana? Apakah relokasi berjalan lancar atau ada kendala yang terjadi di lapangan? Iya, selamat siang Maggie. Proses evakuasi atau maksud saya penggusuran yang terjadi di Taman Barito ini sebenarnya sudah berlangsung sejak pagi tadi. Saya akan tunjukkan kepada Anda apa yang tersisa dari Taman Barito yang selama ini kita lihat adalah banyak sekali pedagang-pedagang hewan ya. Walaupun memang ada pedagang-pedagang makanan juga, tapi yang kondisinya situasinya seperti ini Maggie, karena sejak pukul 5 pagi proses pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP Pemprov DKI Jakarta sudah berlangsung. Dan itu yang membuat warga sebenarnya terkejut, Maggie, karena warga, tadi saya sempat berbincang dengan salah satu pedagang yang sudah sejak 15 tahun meneruskan usaha ayahnya yang sejak tahun 70-an, mengaku sejak tahun 70-an ayahnya sudah berdagang di sini, mengaku bahwa sebenarnya pedagang di sini sudah rela untuk direlokasi asalkan tempat relokasinya yang rencananya di Lenteng Agung, kawasan di Lenteng Agung sendiri sudah siap. Tapi sayangnya ketika mereka melakukan pengecekan di lokasi tersebut tidak siap sama sekali. Infrastruktur belum ada seperti jalan yang menuju ke pasar tersebut yang akan digunakan sebagai relokasi, tempat penjualan hewan seperti itu, dan juga air, listrik juga belum ada, bahkan bangunannya juga belum tersedia seperti itu. Jadi mereka merasa bahwa ini seperti dibuang, karena tadi mereka mengatakan bahwa mereka seperti dibuang. Kondisinya seperti ini. Ini yang tersisa, Maggie, kandang-kandang burung seperti itu, dan juga masih ada binatang-binatang juga. Tadi saya lihat, ya kalau sebagai pecinta binatang melihat binatang dengan kondisi cuaca Jakarta tadi panas sekali, Maggie. Sekarang kondisinya mendung, sebentar lagi hujan, sedangkan masih banyak binatang kecil, marmut, kura-kura, bahkan ayam yang belum sempat diangkut oleh para pedagang pemiliknya ke tempat yang sekiranya aman. Salah satunya tempat tinggalnya mereka itu juga belum bisa, karena lagi-lagi pedagang mengeluhkan kos untuk mengangkut juga itu cukup besar seperti itu, karena penghasilan mereka walaupun mereka ada di pusat kota strategi seperti ini, ternyata omset mereka tadi rata-rata tidak mencapai 1 juta dalam 1 bulan. Nah, saya ingin berbincang dengan salah satu kuasa hukumnya ya. Tadi saya berbincang dengan, sempat bertanya-tanya dengan salah satu kuasa hukumnya, Pak Doli. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sebelumnya, sudah menjadi kuasa hukum sejak kapan sih, Pak, untuk pedagang di sini? Kalau kita sebagai kuasa hukum itu mulai dari 1 Agustus. Kita sudah kuasa hukum dari para pedagang Pasar Barito. Oke. Nah, situasi seperti ini, apakah warga atau pedagang maksud saya itu sudah diberitahukan bahwa akan ada pembongkaran massal seperti ini? Kalau terkait pembongkaran itu tidak ada sama sekali, karena kita juga minta tadi terkait surat tugas dari Satpol PP ini nomor E0009 PA 0104 itu, mereka itu tidak ada menyatakan itu untuk pembongkaran, itu melakukan tugas penertiban dan merelokasi. Nah itu sebenarnya, tetapi di sini kita lihat udah sendiri, ini udah rata dengan tanah semua, dan inilah pemerintah itu tidak memikirkan bagaimana nasib daripada para pedagang. Tapi sebenarnya memang ini menegaskan sekali lagi, pedagang itu siap untuk direlokasi sebenarnya. Kalau para pedagang itu siap direlokasi, akan tetapi jangan ke Lenteng Agung. Oke. Ya kan, itu kita sudah memberikan opsi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya itu kita relakan kios-kios ini 50% dibongkar, dan yang kedua kita buat 3 pintu, ujung, tengah sampai ujung kita siap. Dan kita juga meminta ini untuk direlokasi di dekat SMP Tarakanita, masih di Pasar Barito. Kita memberikan solusi tersebut, akan tetapi pemerintah tidak mendengarkan. Pemerintah itu tidak mau berdialog dengan para pedagang, begitu. Oke, nah opsi-opsi tadi, Lenteng Agung sendiri itu berarti opsi sepihak dari pemerintah ya? Iya, itu opsi daripada pemerintah dengan sepihak. Oke. Yang menjadi keberatan, tadi kan saya sempat berbincang dengan salah satu pedagang, tidak ada infrastruktur, belum dibangun. Apakah itu menjadi penolakan warga ketidakbersediaan pedagang untuk direlokasi di sana, atau ada faktor lain?
Kalau faktor lain sih tidak ada, cuman karena para pedagang pun kan kalau misalkan mereka direlokasi ke Lenteng Agung, siapa pembelinya? Karena itu posisi di jurang. Nah, di jurang posisinya itu. Jadi para pedagang ini mau bagaimana caranya mereka ini menjalankan hidupnya? Dari mana? Pasar-pasar karena belum ada. Siapa yang bisa menjamin di Lenteng Agung itu lancar seperti yang ada di Pasar Barito? Tidak ada yang menjamin dari Dinas PPKM ataupun Pemprov DKI seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Bang, berarti langkah selanjutnya setelah pembongkaran yang kalau dari POV atau sudut pandang dari Abang dan juga pedagang ini kan terkesannya mengusir ya. Nah, ada langkah lain yang akan dilakukan? Langkah lainnya sebenarnya sih udah kita lakukan langkah lainnya. Kita udah menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Cuman kita sudah memberitahukan kepada Kasat Satpol PP akan tetapi tidak didengarkan. Kita udah berupaya secara hukum untuk memperjuangkan hak-hak daripada pedagang Pasar Barito. Cuman tetap mereka itu pada posisinya mereka tetap harus membongkar dan terjadi mulai dari setengah 6 pagi tadi kita terjadi ya itulah gesekan lah terjadi sampai ada yang terjadi pemukulan dan para pedagang itu posisi ada yang pingsan ya yang udah melihat seperti apa Pasar Barito sudah rata dengan tanah. Nah, jadi mereka udah mulai stres atau seperti apalah dan bisa terjadi pingsan dan kita tadi juga kebetulan saya juga korban daripada pemukulan daripada Satpol PP tadi sempat ada gesekan-gesekan. Ya. Oke, baik Bang, terima kasih banyak. Saya mau melihat lagi proses warga melakukan penyelamatan ya atau melakukan evakuasi barang dagangan. Terima kasih banyak ya Bang. Nah, seperti Maggie saya akan menunjukkan kepada Anda gambar hewan-hewan atau binatang-binatang yang merupakan barang dagangan dari warga, dari pedagang sendiri itu yang akan diangkut seperti itu. Kita akan melihat lebih dekat binatang-binatangnya seperti apa dan memang kalau lihat kondisinya sangat ini ya Maggie ya, sangat miris dengan kerelaan warga untuk direlokasi asalkan ada dialog sendiri seperti itu. Kalau dilihat situasinya ya ini tidak hanya membuat para pemilik dagangan stres tapi juga binatang-binatangnya juga stres seperti itu. Saya ingin bertanya kepada salah satu pedagang. Selamat siang Pak. Saya Irin Pak dari CNN. Bapak namanya siapa Pak? Denny. Pak Denny ini saya lihat lagi ngangkutin barang-barang ya? Iya. Ini mau diangkut kemana? Kalau saya ke Kebayoran, Mbak. Kebayoran. Itu memang rumahnya? Enggak, ngontrak di sana. Kontrak. Cukup untuk bawa hewan-hewan? Ya, mudah-mudahan nggak cukup kan, Mbak. Mau gimana lagi orang udah. Ya kan, dah. Kalau Bang Denny ini udah jualan di sini sejak kapan? Saya dari 2011. 2014 tahun ya? 2011 Oh, ya. 2011 Iya, tahun. berarti 15-an ya? 15 Iya, tahun, mendekati 15 tahun. Nah, langkah selanjutnya tidak bisa berjualan di sini, Abang akan seperti apa nih? Ya nanti kalau bisa jualan di depan-depan situ aja sih, Mbak. Ya kan? Itu. Oh iya, nggak apa-apa di situ, ya kan? Iyalah. Orang dulu kita juga beli. Tapi ini berarti bayar retribusi ya Pak ya? Bayar, Mbak. Sebulan berapa? Sebulan 150. 150.000. Mau sepi, mau rame, Iya, segitu terus. Di luar biaya lain-lain. Ya, di luar Seperti biaya apa lain. biaya Ya, lain-lain kan restribusi yang harian orang pasar kan, Mbak, itu buat kebersihan sama keamanan. Nah, berarti ini bersih, Abang balik lagi ke sini. Ya, ntar balik lagi ke sini aja di depan. Kalau digusur lagi gimana? Ya, Digusur lagi? lawan lagi. Iya kan? Ya iyalah, mentalnya mental lawan pokoknya. Ya gimana? Ya kan? Ya orang seenaknya saja kok. Kalau Tapi dipikir sebenarnya Abang bersedia direlokasi ya? enggak, oh. Enggak, kalau Abang nggak mau? Ya nggak mau, emang dari awal nggak mau. Oh. Emang dari awal nggak mau? Iyalah. Ya sono juga tempatnya gimana sih, Mbak? Karena masalah tempatnya. Iya kan, ya kan jauh. Belum nanti nyari kontrakan di sana. Anak sekolah udah pada di sini, gimana? Kalau ini sebenarnya mau ditertibin, Abang maunya di tempat yang dekat sini. Nah, ya paling enggak kan Barito 2 tuh, Mbak. Ya kan, situ kan dibangun juga masih bisa kan. Yang penting nggak jauh-jauh dari Ya, soalnya langganan kan juga nggak bisa kalau sampai ke Lenteng Agung sana. Oke, baik Bang. Terima kasih ya Bang ya. Lancar-lancar proses pindahannya atau proses semoga aman semua. Nah, ini prosesnya Maggie, warga sebenarnya sekali lagi mau direlokasi asalkan tempatnya tidak jauh dari Pasar Barito ini karena namanya pasar sudah ada pelanggan seperti itu dan juga lokasi kehidupannya seperti tadi Denny salah satu pedagang bilang sudah 14 tahun hampir 15 tahun berdagang di kawasan Pasar Barito ini. Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan relokasi pedagang Pasar Barito. Terima kasih Irin Wardani atas informasinya dan selamat bertugas kembali.